Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Dibantai Bung Adi. Ya, terbantai. Dibantai. Gimana nasibnya Patrick nih Bung Adi? 5-1 Bung Adi. 5-1 ya. Terus Total football? oh iya, tadi total football loh. Total football, ini kan total football yang serang. yang diinginkan banyak pihak. Yang pola menyerang, dia benar pola menyerang. Sangat menyerang deh. Sangat menyerang, tapi lupa cara bertahan. Ya, itu. Ya. Nih golnya gampang-gampang. Ya, nih kalau STY dengar gitu loh. STY itu posisi kalau pengen dia ngomong, kalau dia pengen ngomong. Iya loh, enaknya zamanku. STY posisi sekarang di Indonesia. Dia ikut nobar di adalah salah satu kafe gitu. Ya. Apa nggak ketawa dia tuh? Nggak tahu ya. Ya ini lagi ya, ini ya seperti yang kita bilang, kita ulas lah kemarin bahwa kalau terjadi kekalahan apalagi ya saya kira ini sangat luck ya. 5-1 luck banget. Perdananya Patrick Kluivert, perdananya Ole, perdananya Dean James, semua ya jadi hancur dengan skor luck 5-1. Ya mungkin gimana ya saya bilang ya. Apakah ini yang diinginkan banyak pihak, bahwa total football seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya. Jadi kalau memang mau total football, lihat lawan lah. Iya serius, lihat lawan lah. Kalau misalnya memang kualitasnya kita lawan Australia yang kita tahu maupun berapa cadangannya, ya tetap namanya Australia. Tapi dari segi pemain kita lebih unggul loh sebenarnya. Bukan maksudnya level pemain gitu loh. Level pemainnya kita belum tentu juga kan. Dia juga banyak tingkat di Eropa gitu. Cuman Australia itu tadi kita kalau kita ulas Australia, kenapa kita bisa kalah banyak? Padahal dia diserang. Adalah kedisiplinan Nakas. Kita lihat bagaimana rapatnya pertahanan dari Australia sehingga kita susah sekali untuk menembus dari tengah, dari kiri, dari kanan gitu. Ball position boleh menang tapi bola nggak nyampe ke depan. Ke depan cuma sampai di kotak penalti udah hilang lagi. Jarang kita crossing, sangat jarang. Ya. Dan lagi kedisiplinan dari Australia berbuah manis. Bagaimana semua peluang yang dia dapat dimaksimalkan dengan sempurna. Kita lihat dari dengan penalti. Ya, kita penalti gagal. Nah, penalti eksekusi dari Australia sukses. Ya kan? Terus menerapkan serangan balik, gimana kita salah mengantisipasi bola. Sukses, banyak gol kedua. Terus gol ketiga dari bagaimana cerdiknya sayap kanan dari Australia mengumpan kembali ke Irvin, ya si Kumis, dengan tenang dia syuting walaupun mampu ditepis sama Pais awalnya. Iya kan, bola muntahan. Kedua jadi gol. Yang keempat adalah sepakan pojok. Ini dua penendang si siapa namanya Godwin itu sukses. Itu total golnya dari pojok dua. Total pojok dua. Bola mati, kita anggap bola mati ya. 3 itu berarti. 2 dari sepak pojok dan 1 dari titik penalti. Dan 1 kesalahan antisipasi dan 1 memang serangan balik yang bagus dari skema kalau kita lihat. Ya kita dibilang kurang beruntung, ya bukan kurang beruntung, kita memang kalah total. Udah stuck sampai ke 16 pertahanan dari Australia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah ini yang namanya kalah strategi ya? Ya bisa jadi. Iya kan? Ya bisa jadi. Jadi kalau orang sekarang yang lain juga, netizen lain pasti bilangnya mendingan dari STY kita bertahan, menunggu serangan balik. Jadinya kita ngajarin Australia kemarin cara bertahan. Nah sekarang dia terapkan kepada kita untuk gimana yang lebih baik bertahan. Dan dia mampu memaksimalkan semua peluangnya dengan baik. 5-1. Ini kalau misalkan 2-0 lah, 2-1 gitu. Ya, kalau saya ini lagi menurut saya
terjadinya kita ibaratlah kalang kabut ya. Itu gagalnya penalti dari Kevin Dick. Iya, ya itu terutama faktor membuat down pemain. Itu kan bisa jadi kan salah satu faktor bagaimana kita mengalami kekalahan tak 5-1. Apalagi gol dari Australia juga dari titik penalti, terus nambah golnya nggak lama, cuma waktu 2 menit udah jadi gol kedua untuk Australia. Udah 3-0, semakin tertekan lah kita. Jadi posisi kita nih gimana, Wadi? Kalau posisi kita di klasemen maksudnya Bung Tangkas, kalau dengan kekalahan kita 5-1 ini. Jadi kita harus menunggu di partai yang lain. Pertandingan yang lain seandainya ya pertandingan Bahrain menghadapi Jepang, terus Cina menghadapi Arab Saudi. Seandainya ini terjadi, kalau kalah semuanya, artinya Bahrain kalah, terus Cina kalah, kita ada di peringkat ke-5 atau ke-4. Itu pun kalahnya kalau misalkan enggak banyak. Kita banyak loh tadi. Ya, maksudnya kalahnya mereka juga banyak gitu loh. Kalau kalahnya kita di sedikit, kalau kalahnya mereka sedikit, ya kita bisa terlempar ke posisi 6. Juru kunci dong. Ya, tapi untuk peluang masih ada harapan peluang, tapi bukan untuk lolos langsung. Jadi kita bisa ke peringkat ke-3 atau ke-4. Jika, ini tanda kutip, jika menang lawan Bahrain dan menang melawan Cina. Karena kalau menang lawan Bahrain otomatis Bahrain ada di bawah kita kan. Cina juga kalau kita menang pasti berada di bawah. Dan kita berada di peringkat 4 lah minimal. Kalau kita bisa sapu bersih di poin 2 pertandingan ini, jadi 6 poin kita dapat. Nah, untuk statistik yang lain, misalnya seandainya ada terjadi imbang, misalnya Bahrain imbang gitu, kita agak kesulitan jadinya. Harus ada yang kalah, Iya, harus ada yang kalah. Dan kita pun untuk kalau misalnya imbang, kita pun jadi lebih susah untuk peringkat ke-3 dan 4. Ya kan, karena kita ketinggalan jauh dari kita peringkat dia buncit jadinya. Berarti minimal Bahrain sama Cina itu harus kalah. Karena dia yang terlemah kan, tim lemah kan. Kalah. Arab gimana? Kalau Arab misalnya dia kalah lawan Cina yang naik ke atas dan Arab Saudi ada di bawah. Kalau mereka seri ya Cina dan Arab di atas. Bahrain kalah misalnya kita ada di Bahrain dan kita ada di bawah. Begitu sebaliknya, kalau Bahrain dia seri juga lawan Jepang, terus makin di bawah, lebih susah. Apalagi kita akan menghadapi 2 pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina. Jadi memang statistik kita harus menang-menang ini sebenarnya. Kecuali ini beda lagi, tadi pertandingannya seri, peluang untuk lolos langsung masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Tapi kalau ini udah kalah kan, poin kita kan tetap 6 Bung Tangkas. Sedangkan jarak antara posisi kita kan posisi 3 nih. Jadi 3, 4, 5, 6 itu sama 6. Jadi kalau kan kita nggak dapat poin, tetap di 6. Kalau mereka juga seri kan 7-7 mereka semua di atas, kita yang paling juru kunci. Oke, Bang Di, kita kembali lagi di permainan barusan antara Australia dan Indonesia. Kalau Bung Adi memilih satu pemain yang tidak maksimal di timnas, siapa Bung Adi? Saya melihat Marcelino tidak kelihatan permainannya. Ya, Marcelino, Rafael Strijk. Kalau dipilih salah satu ya, ini kita ngambil sampai babak kedua ya. Yang Marcelino nggak kelihatan permainannya. Marcelino yang kurang. Kurang Marcelino kelihatan. Tapi kalau saya awalnya Rafael Strijk diganti udah bagus nih. Diganti oleh Rangers kan. Karena kita lihat Rafael Strijk juga tidak kelihatan begitu kelihatan permainannya, udah diganti. Seharusnya saya juga Nathan tuh harusnya diganti. Akhirnya kan diganti juga. Iya, tapi kan udah menit-menit terakhir. Sonny Walsh tuh kasihan. Ya, Sonny Walsh baru main berapa menit sudah cedera lagi. Mudah-mudahan cederanya tidak parah ya. Messilger juga mudah-mudahan cederanya tidak parah. Nah, saya tidak melihat bagaimana optimalnya Messilger untuk permainan melawan Arab Saudi. Kurang greget lah kalau saya lihat. Tidak seperti di klubnya dia. Iya, Messilger, Kevin Dick. Tapi Kevin Dick gimana Kevin Dick? Kurang lah kalau saya lihat daripada dia main tidak seperti di klubnya. Tidak seperti di klubnya.
tidak seperti yang kita Bukan tahu. Apalagi dia gagal kan, eksekusi penalti udah namanya udah ibaratnya udah nggak bagus kan, dikasih peluang nggak bisa cetak gol. Sisi posisi dari kita bicara kan posisi back, tengah, depan. Ini sebenarnya tadi kan kita tuh bawa bola tuh. Ya. Seperti yang dikatakan banyak orang total football, menyerang. Kita memang menguasai pertandingan sampai kan kita lihat statistik pertandingan 60 sama 40. Artinya 60% kita menguasai pertandingan. Dari passing akurasi pun kita passing akurasi lebih banyak daripada Australia. Hanya saja Australia lebih efektif dia efektif. Dia mampu memanfaatkan semua peluang yang ada. Bahkan 5 lagi. 5 gol. Ini kita mengingatkan bahwa seperti kita melawan Arab. Kita terus diserang, ditekan, tapi kita dapat 2 gol, ya kan? Jadi kebalikan jadinya kan? Kayak kita jadi Arab Saudi. Dan lebih jelek lagi kan? Dan hampir semua peluang Australia jadi gol. Dia dapat 5 loh, Bang. 5 gol dan semua tendangan penjuru kita lihat bagus sekali ya. Godwin dia nendang penjuru, jadi dia ngambil jarak jarak hampir dekat dengan Martin Paes. Jadi kiper juga akan ragu-ragu saja, jadi kiper itu pasti mau bertahan apa. Jadi otomatis kalau bola mengambil langsung atau diam. Jadi kalau bola seperti itu Bung Tangkas biasanya kita serahkan ke back. Tapi backnya kocar-kacir. Iya, backnya lepas. Yang pertama Sandy Walsh lepas tuh gol yang keempat ya. Terus yang ke Tom Haye dan Injas itu lepas. Injas keburu ditutup oleh Irvin. Udah di depannya Injas. Ya, karena dia Irvin. lepas. Ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, Bung Adi. Emang susah Bung Tangkas kalau bola-bola seperti itu. Cuman lemes, Bung Adi. Ya. Yang ekspektasi saya tuh memang seperti saya bilang tadi tuh, kita kasihkan nyerang, kita lupa bertahan. Satu sisi kita full tim, ya kan, Kevin Dick, Messi Ligers, ya kan. Ya. Terus ada lagi penambahan Dan James. Sebenarnya Dan James bagus kok. Dan James bagus. Kita lihat serangannya selalu di sebelah kirinya kita. Ya, terus Verdong yang selalu konsisten, dia bagus. Cuman yang lemah tadi saya lihat itu ya seperti siapa namanya? Jainsias tidak terlalu seperti biasanya ya kan. Mau gimana lagi Bu? Kita udah. Dan skor yang saya sesalkan adalah kekalahan yang telak ya. Ya 5-1. Dan bahayanya kita ya kalau kita terus kalah yang seperti ini. Iya. Oke Bung Adi, terakhir Bung Adi. Kira-kira netizen jangan bilang enggak usah itu ditanyakan Bung Tangkas pasti. Bung Tangkas coba lihat sekarang komen orang. Ngeri. Ngeri, kita jangan bahas netizen lah. Netizen mungkin udah penonton setia Markas juga pasti akan memberikan ya bercurhat lah kita bilang, kritik, saran. Kita gini aja Bung Tangkas. Berbenah. Bahrain. Iya, harus berbenah. Jadi tidak menyepelekan Bahrain kita harus. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bung Tangkas. Jadi kalau mau total football kita harus lihat lawannya kita dulu. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya lagi nih. Lawan Jepang, Arab, Arab udah selesai kita. Misalnya nih ya, lawan tingkat ya ranknya jauh di atas kita. Itu lebih baik kita menunggu serangan. Ya karena kita lihat kalau kita bertahan tuh kuat sekali sebenarnya Bung Tangkas. Kita lihat waktu lawan Australia kemarin waktu di kandangnya kita. Waktu kita bertandang ke Arab Saudi. Terus waktu kita menghadapi Arab Saudi di kandang kita sendiri. Kita bertahan itu. Menunggu serangan balik dan lebih mematikan serangan balik kita sebenarnya. Ya, itu karena apa? Karena kalau musuhnya nyerang, sama seperti kayak kita tadi, kalau udah nyerang, asik nyerang, pasti ada 1, 2, 3 kali pertahanan tuh akan
longgar. Kebuka. Iya, kebuka. Cuman kan otaknya beda dulu Bung Adi. Dulu Sintayong, sekarang Patrick kita nggak tahu. Iya sih. Iya kan? Sebenarnya ya nggak tahu. Jadi kalau mau menerapin permainan kan total football kayak permainan terbuka. Ya memang sih kita mainnya terbuka jangan sampai telanjang kayak tadi lah. Terlalu terbuka itu udah telanjang banget udah kita lihat. Sampai pertahanan habis gitu kan. Ini satu lagi PR kalau kita mau total football. Kita lihat tadi yang menjadi DM itu defender itu. Jadi kayaknya Tom Haye ini kewalahan sekali dilihat. Iya. Kewalahan, belum ada teman yang nyetel kalau saya bilang. Tadi siapa dia aja tadi? Nathan. Ya, jadi Nathan kayak udah kita keselan balik. Posisinya dia itu nggak tahu, bingung kayaknya saya lihat. Oke, Bung Ade. Ya. Sepertinya ini pelajaran buat saya bahwa jangan terlalu tinggi ekspektasi. Ya, benar. Kita jangan terlalu tinggi ekspektasi. Berarti nanti lawan Bahrain juga saya nggak berani berekspektasi tinggi karena karena saya udah bilang kalau ini kalah saya agak kecewa pasti, dan apalagi sekarang tambah kalahnya telak 5-1, saya sangat kecewa. Kecewanya apa? Bukannya saya ternak STY ya. Bukannya saya ternak STY, bukannya saya juga penyembah STY. Tapi nyatalah dari bukti, dari kelihatan dari permainan bahwa di tengah jalan memutuskan untuk mengganti pelatih itu adalah suatu resiko yang sangat tinggi. Resiko tinggi. Ya, jadi sekarang mau kita salahkan Patrick Kluivert juga nggak harus dia yang disalahkan kan. Jadi sekarang yang harus berbenah itu adalah Patrick Kluivert dengan timnya, PSSI dengan timnya. Erick Thohir gimana ini Pak Erick Thohir? Nah, kalau Pak Erick Thohir kayaknya nunggu aja dia. Ya, nah maksudnya kan nggak mungkin diputus juga di tengah jalan ini. Maksud saya gimana nih Pak Erick Thohir? Gamblingnya Pak Erick Thohir ini gimana nih? Iya, kan Pak Erick Thohir kan, jadi ini tanggung jawab Pak Erick Thohir karena dia yang mengambil keputusan. Iya. Ya, apapun yang terjadi saya tetap juga dukung. Iya, dukung pasti. Cuman saya mulai saat ini belajar dengan kekalahan ini tidak mau lagi berharap yang tinggi. Ekspektasinya saya udah dari kemarin kan bilang malah menangnya saya juga nggak berani muluk-muluk 1-0 gitu. Karena apa ya? Karena saya lihat pemainnya bagus nih yang datang. Jadi ada sedikit yakin gitu loh. Nah, saya ini udah tidak berekspektasi terlalu tinggi, itu udah dari Cina. Kalau Bung Tangkas tahu kan kemarin waktu bola Cina, saya nggak berekspektasi tinggi dah lagi sama timnas. Oke Bang Ade, terima kasih Bang Ade. Ya, saya mau setelah sakit hati banget. Ade saya mau menangis dulu lah di kamar mandi ya, sambil mandi. Pojokan. Sambil mojok jongkok gitu kan. Yang pasti untuk Coach Patrick itu ya terima dulu serangan-serangan dari netizen. Artinya saya masih ada tuh di kolomnya, saya lihat aja. Terima aja. Mengkritik ya, bukan membuli. Iya, maksudnya kritikan dari netizen. Itu pasti pedas, saya yakin itu pasti pedas. Kritik bukan membuli. Cuman sekarang inikah komunikasi di loker? Kurangnya komunikasi. Yang dulu sempat inikah kurangnya komunikasi? Inikah kurangnya taktik? Iya. Inilah kurangnya pola menyerang. Udah dikasih semua nih. Kasih juga. Alah, telak lagi 5-1. Cuman ada sisi positifnya yang kita senang di sini, Bu Adi. Gol debut oleh Romeni. Cuman itu aja. Sisanya nangis. Oke, terima kasih. Oke. Semoga lawan Bahrain nanti kita bisa mendapatkan hasil positif lah. Maaf, saya tidak bisa berekspektasi tinggi lagi di Bahrain. Cuman saya semoga mendapatkan yang terbaik lah. Dan saya bilang ekspektasi saya tidak terlalu tinggi. Pokoknya lolos saja Piala Dunia. Mau gimana gitu jalannya, yang penting lolos Piala Dunia. Mungkin masuk round 4 lah kayaknya dulu ya. Ya, round 4. Itu tinggi, itu masih tinggi loh ekspektasi kita. Kita tetap dulu setiap pertandingan dulu. 5 hari lagi kita lawan Bahrain. Mudah-mudahan di sana dapat hal yang positif. Ya, nanti kita ulas lagi
di podcast selanjutnya tentang Bahrain. Oke, terima kasih. Saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.